Baru setelah kembali ke rumah, Yesuan punya waktu untuk memeriksa jiwa bela diri yang baru diperolehnya. Total ada 15 jiwa bela diri, dengan tingkatan mulai dari tingkat manusia 4 hingga tingkat manusia 6. Yesuan memeriksa roh-roh bela diri ini satu persatu, mempertimbangkan mana yang harus disimpan. Fungsi jiwa bela diri yang paling utama bagi seorang pendekar adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur. Prajurit biasa tidak memiliki kekuatan untuk memilih jiwa bela diri mereka. Mereka hanya dapat membangkitkan jiwa bela diri apapun yang mereka bisa. Tidak seperti Yesuan, melihat semua roh bela diri ini, dia benar-benar tidak tahu yang mana yang harus disimpan. Sangat tidak mungkin untuk menyimpan semuanya. Terlalu banyak roh bela diri dengan sifat campuran, yang akan memperlambat kecepatan kultivasi. Setelah beberapa pertimbangan, Yesuan memutuskan untuk mempertahankan jiwa bela diri dengan kemampuan yang paling unik. Yang pertama adalah api hitam, yang merupakan dasar alkimia. Api hitam memiliki sifat-sifat unik dan tidak dapat digantikan, sehingga harus dijaga. Yang kedua adalah Storm Thunder Eagle, yang dapat meluncur sebentar di udara, kemampuan yang sangat berguna. Selain itu, kemampuan macan tutul bayangan untuk berbaur dengan malam dan menyembunyikan tubuhnya juga sangat berguna. Yesuan ragu-ragu antara Storm Thunder Eagle dan Shadow Leopard. Kemampuan bela diri macan tutul bayangan sangat unik. Ia dapat menyembunyikan tubuhnya dalam kegelapan, yang hampir setara dengan tidak terlihat. Jika naga ibel seluruh dunia tidak memiliki kemampuan melihat menembus energi sejati, dia pasti sudah disergap oleh sesepuh berjubah hitam di keluarga Huangfu. Yesuan benar-benar ingin memelihara macan tutul bayangan, tetapi macan tutul bayangan hanya berada pada level manusia kelima, jadi levelnya tidak tinggi dan potensi pertumbuhannya pun tidak tinggi. Setelah berpikir sejenak, Yesuan tiba-tiba mendapat ide yang berani. Mungkin macan tutul bayangan dapat dipadukan dengan roh-roh bela diri lainnya, mungkin memberikan roh-roh bela diri lainnya kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Yesuan melakukan apa yang dipikirkannya, mengaktifkan bab pemurnian jiwa, dan mulai menyatukan jiwa bela dirinya. Setelah memeriksa jiwa-jiwa bela diri ini, Yesuan akhirnya memilih Storm Thunder Eagle sebagai jiwa bela diri utamanya dan menyatukannya dengan Shadow Leopard. Jiwa bela diri yang menyatu akan mewarisi semua kemampuan jiwa bela diri utama, dan juga akan mengalami beberapa perubahan berdasarkan karakteristik jiwa bela diri sekunder. Di bawah penyempurnaan seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, dua jiwa bela diri berubah menjadi dua bola cahaya dan bergabung bersama, perlahan-lahan menjadi satu. Setengah jam kemudian, cahaya yang menyilaukan meledak dari bola cahaya dan penggabungan pun selesai. Cahaya pun menghilang, dan elang badai mengembangkan sayapnya dan berteriak, menjadi semakin agung. Dan bulunya juga sedikit berubah, menjadi berwarna gelap. Yesuan sangat gembira dan segera memanifestasikan jiwa bela dirinya untuk menguji kemampuan Storm Thunder Eagle. Storm Thunder Eagle tiba-tiba memperoleh kemampuan tembus pandang dari Shadow Leopard dan penggabungan itu sangat berhasil. Setelah itu, Yesuan memurnikan semua jiwa bela diri yang tersisa untuk meningkatkan level api hitam. Pola cahaya jiwa bela diri api hitam terus meningkat, dan akhirnya menembus batas dan dipromosikan ke tingkat ke-7 tingkat manusia dalam satu gerakan. Jiwa bela diri tingkat ke-7 setingkat manusia merupakan hal yang unik di kota Liuyun. Keesokan harinya, kota Liuyun diguncang. Keluarga Huangfu musnah dalam semalam, dan tidak ada satupun ahli alam Yuanwu yang tersisa hidup. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Beberapa orang menduga bahwa itu dilakukan oleh keluarga Ye. Bagaimanapun, akhir-akhir ini ada konflik terus-menerus antara keluarga Ye dan keluarga Huangfu. Namun, kebanyakan orang tidak percaya bahwa keluarga Ye memiliki kemampuan ini. Keluarga Ye yang melakukannya. Apa kau bercanda? Jika keluarga Ye memiliki kemampuan itu, apakah mereka masih akan diinjak-injak dan dihukum oleh keluarga Huangfu? Benar sekali. Kurasa keluarga Huangfu telah menyinggung tokoh yang kuat kali ini. Keluarga Ye beruntung telah kehilangan musuh yang kuat secara tiba-tiba. Keluarga Huangfu memang pantas mendapatkannya. Mereka terlalu sombong dan membuat musuh di mana-mana. Terutama Huangfu Jun. Aku sudah lama ingin mengalahkannya. Seorang prajurit berkata dengan marah. Kamu baru berani mengatakan itu sekarang. Beranikah kamu mengatakan itu kemarin? Kata seseorang di sebelahnya dengan nada menghina. Pokoknya, aku senang melihat keluarga Huangfu dihabisi. Memangnya kenapa? Nggak mungkin. Sang pendekar tertawa senang. Keluarga Huangfu telah melakukan begitu banyak kejahatan di kota Liuyun setiap hari, dan kali ini mereka musnah, semua pembangkit tenaga listrik alam Yuanwu terbasmi. Hanya sedikit orang di kota itu yang bersimpati kepada mereka. Sebaliknya, banyak orang merasa bahwa dewalah yang menunjukkan belas kasihan dan menghukum mereka. Yesuan berjalan di pasar seni bela diri, mendengarkan diskusi orang-orang ini, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Tiba-tiba, seorang pria dengan penampilan acak-acakan berlari keluar dari kerumunan,
mencengkeram pakaian Ye Xuan di dadanya, dan berteriak seperti orang gila, itu kamu, benar. Kamulah yang membasmi begitu banyak orang di keluarga Huang Fuku, dasar orang menyebalkan. Aku akan membasmimu, membasmimu. Orang ini tak lain adalah Huang Fujun. Ye Xuan menamparnya dengan punggung tangannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu masih tuan muda dari 3 keluarga besar di kota Liuyun? Seorang playboy yang tidak berguna sepertimu, tanpa perlindungan keluarga, lebih buruk dari seekor guk-guk. Ye Xuan, kau pikir kau siapa? Beraninya kau, orang menyebalkan, mengatakan itu padaku. Huang Fujun tidak pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya, dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Ye Xuan tidak tertarik lagi untuk menatapnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, keluarga Huang Fu telah hancur. Siapapun yang memiliki dendam terhadap playboy yang tidak berguna ini, balas dendamlah jika kamu memiliki dendam, dan aku akan menghajarnya sampai mati. Kerumunan di sekitar menjadi terdiam. Lagi pula, kebanyakan orang adalah orang baik. Mereka terbiasa takut pada keluarga Huang Fu dan butuh waktu untuk terbiasa. Tepat saat kerumunan itu terdiam, seorang anak berusia sekitar 10 tahun berlari maju dengan air mata di matanya, memegang sebuah batu, dan melemparkannya ke arah Huang Fujun. Hancurkan kau sampai mati, dasar binatang. Kau telah membasmi adikku. Hancurkan kau sampai mati, dasar binatang. Huang Fujun dipukul 2 kali, dan ekspresinya langsung berubah ganas, dan dia menendang anak itu. Seorang prajurit segera bergegas, menyeret anak itu di belakangnya, menendang Huang Fujun ke tanah, dan mengutuk, dasar binatang buas, beraninya kau bersikap begitu sombong. Semua orang, datanglah dan pukul dia sampai mati. Jika dia mati, itu salahku. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Setelah seseorang bertindak, massa menjadi marah. Semakin arogan keluarga Huang Fu, semakin bermusuhan orang-orang di kota terhadap mereka. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh jalan mengelilingi Huang Fujun dan memukulinya. Huang Fujun adalah seorang playboy tak berguna yang tidak punya kekuatan untuk melawan dan dipukuli hingga jatuh ke tanah, memegang kepalanya dan melolong. Ketika Patua Liu mendengar bahwa keluarga Huang Fu telah musnah, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah turun dari tempat tidur, menarik cucunya yang berusia 5 tahun ke Ye Xuan, berlutut, dan begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara, tetapi hanya bersujud. Dermawanku, mulai sekarang, aku akan melayanimu seperti budak selamanya, dan Zhao Er juga akan melayanimu selamanya. Zhao Er, bersujudlah padamu. Lelaki tua Liu bersujud sambil menekan leher cucunya dengan tangannya. Gadis itu masih sangat bodoh, tetapi dia tahu bahwa orang di depannya adalah seorang dermawan yang hebat. Dia tahu untuk bersujud dengan hormat tanpa Patua Liu mendesaknya, dengan air mata di matanya dan akar di hatinya. Baiklah, tidak perlu bersujud. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di keluarga Ye. Tidak akan ada yang berani mengancammu lagi. Ye Xuan berkata sambil ingin berdiri. Ye Qingyang juga mengulurkan tangan dan menekan bahu Ye Xuan, berbisik, biarkan mereka bersujud. Hanya ketika kamu telah menerima hadiah mereka, kamu dapat dianggap telah menerima mereka. Jika tidak, mereka tidak akan punya tempat tinggal. Di dunia yang menghargai kekuatan, manusia begitu rendah hati, seperti rumput liar yang tak berakar, hidup dan mati bergantung pada takdir. Keberuntungan terbesar adalah bisa mengikuti guru yang murah hati. Ye Xuan menunggu mereka selesai bersujud, lalu mengangkat tangannya untuk membiarkan mereka berdiri, dan berkata, kalau begitu, Tik Mahadewa di keluarga Ye mulai sekarang. Mulai sekarang, keluarga Ye akan semakin baik, dan kalian juga akan baik-baik saja. Setelah menerobos ke alam Yuanwu, kondisi pikiran Ye Xuan diam-diam berubah. Di dunia yang menghargai kekuatan, yang kuat memiliki hak bicara yang mutlak. Mulai sekarang, keluarga Ye akan berkembang sesuai dengan keinginan Ye Xuan. Siapapun yang berani tidak patuh akan langsung dibasmi. Waktunya makan malam. Xiang Ling menyiapkan meja penuh makanan lezat dan pertama-tama meletakkan sepiring kacang hitam di atasnya. Hei Dou berjongkok di atas meja dan mulai makan. Awalnya, Ye Xuan tidak tahan melihat seekor marmut berjongkok di atas meja. Sepertinya ada serangan tikus di rumah itu. Namun, Hei Dou membantah dan bersikeras untuk makan bersama di meja. Xiang Ling juga angkat bicara, dan Ye Xuan tidak punya pilihan selain setuju untuk membiarkannya di meja makan. Setelah musim semi, aku akan pergi ke Sekte Tianjian untuk berlatih seni bela diri tingkat lanjut. Kamu harus berperilaku baik di rumah, kata Ye Xuan sambil makan. Aku juga akan pergi. Xiang Ling cemberut dan berkata dengan keras kepala. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, mungkin ada bahaya di sepanjang jalan, dan hanya murid Sekte Tianjian yang bisa memasuki gerbang gunung. Kamu harus patuh dan tinggal di rumah. Aku akan kembali menemuimu segera setelah aku bebas. Apakah kamu harus pergi? Xiang Ling bertanya dengan enggan.
Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan bertekad. Karena dia telah memutuskan untuk memulai jalan seni bela diri, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Jalan seni bela diri adalah melawan keinginan langit. Jika tidak maju, maka akan mundur. Hanya dengan berdiri di puncak 9 langit Anda dapat memandang dunia dari atas. Terlebih lagi, Sekte Piao Miao tempat Ling Feishuang berada merupakan satu dari 3 sekte gunung peri utama di benua Jiushu, dan memiliki seni bela diri yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin menepati janji 3 tahun dan menjatuhkan harga diri Ling Feishuang, pilihan terbaiknya adalah belajar di Sekte Tianjian. Xiang Ling memahami prinsip-prinsip ini, tetapi dia tidak tega membiarkan Ye Xuan pergi. Mulutnya cemberut, hidungnya terasa sakit, dan dia ingin menangis. Ye Xuan segera memeluknya, membelai rambutnya, dan membujuknya. Kita tumbuh bersama, kamu harus mengenalku dengan baik. Sejak aku datang ke dunia ini, aku ingin kamu selalu bersamaku dan tertawa, dan aku juga ingin dunia ini bersamaku. Kota Liuyun terlalu kecil untuk mengubur hatiku. Tapi aku tidak ingin dipisahkan dari saudaraku. Xiang Ling terisak. Ye Xuan juga merasa sedikit enggan, tetapi di dunia ini, hanya yang kuat yang dapat mengendalikan takdirnya sendiri. Karena seni bela diri bisa mencapai langit, mari kita pergi dan melihat apa yang ada di 9 surga. Ye Xuan memegang wajah Xiang Ling, mencium keningnya, dan berkata, tidak lama lagi. Saat kamu melihat salju pertama tahun depan, aku akan kembali. Xiang Ling bersandar di pelukan Ye Xuan dan menangis. Mendengarkan tangisannya, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk mengingat masa kecilnya. Aku menempelkan wajahku ke keningnya dan merasa damai untuk waktu yang lama. Xiang Ling perlahan berhenti menangis, mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, Ping. Jika kamu tidak kembali saat salju turun tahun depan, aku akan mencarimu. Kultivasimu terlalu rendah, kau harus tinggal di rumah. Ye Xuan berkata tanpa bertanya. Kalau begitu aku akan berlatih bela diri sampai aku benar-benar ahli, lalu datang mencarimu. Dimanapun kau berada, aku akan mencarimu. Kata Xiang Ling dengan keras kepala. Dia tidak suka berlatih bela diri sebelumnya, dia hanya suka menonton Ye Xuan berlatih bela diri. Berlatih bela diri adalah hal yang baik. Sekalipun Anda tidak dapat mengembangkan kekuatan yang dahsyat yang dapat mencapai langit dan menembus bumi, hal itu dapat membantu memperkuat tubuh Anda. Saat Heido melihat dua pria itu sedang berdebat dan hendak berkelahi, dia segera mengambil kaki Nangui dan berlari keluar untuk menghindari perkelahian. Kamu boleh berlatih bela diri, tapi jangan berlarian. Tunggu saja aku di rumah. Ye Xuan bersikeras. Xiang Ling menyeka air matanya dan cemberut, jika kamu kembali, aku tentu tidak akan berlarian. Jika kamu tidak kembali, itu artinya kamu tidak menginginkanku lagi. Ye Xuan memeluk tubuh lembutnya dengan erat, mencium keningnya dengan erat, dan berkata dengan tegas baiklah. Bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka, aku pasti akan kembali saat salju turun tahun depan. Xiang Ling kemudian berhenti menangis dan bersandar diam di pelukan Ye Xuan. Ye Xuan meraih tangannya dan berjalan keluar. Kita mau kemana? Tanya Xiang Ling. Aku akan membantumu membangkitkan jiwa bela dirimu. Jawab Ye Xuan. Membangunkan jiwa bela diri. Apakah aku juga bisa melakukannya? Tanya Xiang Ling ragu-ragu. Tentu saja, mungkin aku bisa membangkitkan jiwa bela diri yang luar biasa. Ye Xuan berkata sambil berjalan. Ritual kebangkitan jiwa bela diri membutuhkan, pertama, sebuah prasasti jiwa bela diri, kedua, seorang pendekar alam Yuanwu yang harus menyalakan prasasti tersebut terlebih dahulu, dan ketiga, beberapa pil ibel untuk menyediakan energi. Ye Xuan sekarang sepenuhnya memenuhi ketiga persyaratan ini. Secara umum, yang terbaik adalah membangkitkan jiwa bela diri setelah berusia 16 tahun, karena tingkat keberhasilan kebangkitannya lebih tinggi. Namun, setelah Ye Xuan memperoleh warisan dari Kaisar Dan, ia yakin dapat membantu Xiang Ling membangkitkan jiwa bela dirinya. Bahkan jika kebangkitan itu tidak berhasil, itu tidak akan membahayakan tubuhnya, jadi ia dapat mencobanya. Di depan prasasti roh bela diri keluarga Ye. Ye Xuan membawa Xiang Ling dan berlari ke sini dengan tenang. Malam semakin larut. Tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada lampu. Hanya bulan purnama di langit yang memancarkan cahaya terang, membuat prasasti Wuhun semakin gelap. Dalam keadaan normal, prasasti roh bela diri keluarga tidak dapat digunakan begitu saja. Namun, Ye Xuan tidak peduli tentang itu. Dia menarik Xiang Ling yang agak pemalu ke prasasti Wuhun dan berkata, baiklah, aku akan menyalakan prasasti itu terlebih dahulu, lalu aku akan membantumu membangkitkan Wuhunmu. Xiang Ling masih sedikit khawatir dan bertanya dengan suara rendah apakah kita benar-benar harus melakukan ini. Bagaimana jika prasasti batu itu rusak? Lagi pula, tidak ada yang melihatnya. Kalau kita merusaknya, kita bisa lari saja, canda Ye Xuan. Setelah menempatkan 3 pil ibel ke dalam lubang di 3 arah altar jiwa bela diri,
formasi altar jiwa bela diri perlahan menyala dengan cahaya redup. Ye Xuan berdiri di depan prasasti Wuhun, mengedarkan energi sejatinya, dan memukul prasasti itu dengan telapak tangan. Wah, esensi sejati tercurah ke dalam prasasti Wuhun, seketika menerangi semua pola susunan pada prasasti tersebut. Baiklah, ayo coba. Ye Xuan menarik Xiang Ling, meraih tangan kecilnya dan menekannya pada prasasti batu, sementara tangan satunya memeluk pinggang Xiang Ling dari belakang sambil berkata, sekarang tutup matamu, rasakan dengan saksama jiwa bela diri di dantianmu, lalu gunakan kekuatanmu. Nafas itu berhembus di lehernya, Xiang Ling merasa gatal dan terkekeh. Bersikaplah serius dan bangkitkan jiwa bela dirimu. Ye Xuan mengajari. Aku mengerti. Xiang Ling kemudian menutup matanya dan mengikuti instruksi Ye Xuan, dengan hati-hati merasakan semangat bela diri di dantiannya. Ye Xuan melepaskan energi sejatinya untuk membantunya membangkitkan jiwa bela dirinya. Jejak energi sejati mengalir ke prasasti Wuhun. Pola cahaya pada prasasti batu itu dinyalakan satu persatu. Ini dia, pola cahaya jiwa bela diri pertama telah menyala, dan sangat terang. Itu pasti jiwa bela diri yang sangat kuat. Ye Xuan berkata dengan gembira. Xiang Ling membuka matanya, melihat pola cahaya pada prasasti Wuhun, dan tersenyum gembira. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya berlatih keras. Jika dia bisa sekuat kakaknya, dia bisa pergi ke Sekte Tianjian bersama kakaknya tanpa harus berpisah. Ini dia, pola cahaya kedua juga sudah menyala, kata Ye Xuan. Ye Xuan memegang tangan kecil Xiang Ling dan perlahan-lahan menyalakan pola cahaya roh bela dirinya. 2 garis cahaya, 3 pola cahaya, 4 pola cahaya. Bagus sekali, sudah ada 4 pola cahaya, setidaknya level manusia 4. Ye Xuan berkata dengan gembira. Xiang Ling juga sedikit bersemangat, berharap tingkat jiwa bela dirinya bisa lebih tinggi sehingga dia bisa pergi ke Sekte Tianjian untuk berlatih. Pola lampu kelima menyala dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pola cahaya keenam juga perlahan menyala. Begitu kuat. Jiwa bela diri tingkat keenam setingkat manusia sudah merupakan tingkat yang sangat tinggi. Titik titik titik, titik titik titik. Setelah pola cahaya keenam selesai, ia masih belum berhenti. Pola cahaya ketujuh terus menyala. Ye Xuan menatap, merasa senang tetapi juga sedikit terkejut. Itu sebenarnya adalah roh bela diri tingkat 7 tingkat manusia. Ini. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar keturunan keluarga berkuasa? Akan tetapi, 7 pola cahaya bukanlah akhir. Segera setelah itu, pola cahaya ke-8 juga menyala. Pasti palsu, kan? Mata Ye Xuan membelalak. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang mampu membangkitkan jiwa bela diri manusia tingkat 8. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pola cahaya ke-9 juga perlahan menyala. Ye Xuan dengan cepat menyentuh dahi Xiang Ling dan bertanya, Xiang Ling, bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Tidak, aku baik-baik saja, jawab Xiang Ling dengan nada konyol. Dia melihat pola semangat bela diri yang menyala di prasasti batu itu, memiringkan kepalanya dan mengingat kembali upacara kebangkitan yang pernah disaksikannya sebelumnya, lalu bertanya dengan bingung apakah prasasti batu ini rusak. Tunggu sebentar lagi. Ye Xuan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Setelah ke-9 pola cahaya menyala, lingkaran cahaya mulai menyebar ke seluruh lempengan batu, dan akhirnya seluruh lempengan batu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya melesat ke langit. Prasasti Wuhun hancur dengan suara keras, dan cahayanya pun menghilang. Ye Xuan dan pria lainnya masih meletakkan tangan mereka pada lempengan batu, menyaksikannya hancur berkeping-keping di depan mereka. Kakak, sepertinya prasasti batu itu dirusak oleh kita, Xiang Ling membelalakkan matanya dan berkata dengan khawatir. Oh sial, 10.000 alpaka berlarian liar di benak Ye Xuan. Tablet batu ini sebenarnya bisa dipecahkan. 1/4 jam kemudian, Ye Xuan dan rekannya dibawa ke ruang pertemuan keluarga. Semua tetua keluarga Ye duduk di aula dengan wajah serius, dan suasananya sangat berat. Xiang Ling mencengkeram lengan Ye Xuan dengan raut wajah khawatir, merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membangkitkan jiwa bela dirinya. Sekarang dia dalam masalah. Ye Xuan, sebaliknya, tidak peduli sama sekali, itu hanya prasasti roh bela diri. Rusak? Jadi apa masalahnya? Ye Xuan, kau berlari ke altar Wuhun di tengah malam dan menghancurkan prasasti Wuhun. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ye Qingchang bertanya dengan tegas. Ye Qingyang duduk di samping dan ingin memohon Xuan tidak bermaksud begitu. Ya, aku yang merusaknya. Jadi kenapa? Ye Xuan langsung mengakuinya dengan lantang tanpa alasan apapun. Jadi apa? Kau telah melakukan kesalahan dan masih berani berbicara dengan keras. Apakah kau tidak takut aku akan menegakkan aturan klan untuk menghukummu? Teriak Ye Qingchang.
Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Ye Xuan melihat sekeliling ke semua orang, mengangkat kepalanya dan tertawa. Pertama, aku tidak menginginkan sumber daya pelatihan keluarga, dan kedua, aku tidak menginginkan nasihat seni bela diri kalian. Aku dengan mudah mengalahkan jenius yang kalian latih dan membuatnya kehilangan kesabaran. Bagaimana kalian ingin menghukumku? Atau menendangku keluar dari keluarga? Terima kasih. Sombong sekali dirimu. Ye Qingchang terus menunjuk ke arah Ye Xuan dan berteriak frustrasi. Ye Xuan, jangan bersikap kasar begitu. Ye Qingyang mengerutkan kening dan memarahi. Di antara begitu banyak orang tua, Ye Qingyang layak dihormati. Ye Xuan tidak terlalu sombong. Ketika mendengar kata-kata Ye Qingyang, dia menundukkan kepalanya dan menerimanya. Para tetua lainnya saling berpandangan, masing-masing merasa amat tak nyaman. Sejak kompetisi seni bela diri berakhir, mereka harus mengakui bahwa di antara generasi muda keluarga Ye Xuan adalah satu-satunya jenius sejati. Putra jenius dari Tetua Agung telah menghabiskan begitu banyak sumber daya kultivasi keluarga, dan kultivasinya tampaknya baik-baik saja, tetapi itu tidak cukup baik di depan Ye Xuan. Mereka yang bisa menjadi penatua bukanlah orang bodoh. Setiap orang berpikir dalam hatinya bahwa jika sumber daya kultivasi keluarga telah digunakan pada Ye Xuan sejak awal, mungkin seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi akan dikultivasikan sejak lama. Di benua Kyushu, yang kuat dihormati. Selama ada anggota keluarga yang kuat, maka seluruh keluarga akan sejahtera. Pepatah jika satu orang berhasil, maka seluruh keluarga akan mendapat manfaatnya mungkin benar. Karena alasan inilah para tetua keluarga bersedia memusatkan sebagian besar sumber daya keluarga untuk membesarkan anak yang berbakat. Tidak ada yang salah dalam membina siswa yang berbakat, tetapi kesalahannya adalah memilih siswa yang salah untuk dibina. Oleh karena itu, para tetua yang hadir kurang lebih tidak puas dengan Ye Qingchang. Tetua dari ruang alkimia berkata, Tetua Agung, sekarang bukan saatnya untuk menuduh. Ye Xuan telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Sekarang keluarga harus mempersiapkan diri bagi Ye Xuan untuk melakukan perjalanan panjang untuk belajar. Ya, itu hanya memecahkan prasasti batu. Bagaimana mungkin itu sama pentingnya dengan menjadi murid Sekte Pedang Surgawi? Para tetua lainnya juga menanggapi. Ye Qingchang masih marah dan berteriak, jika kamu salah, kamu harus dihukum. Apakah kamu akan mengabaikan aturan keluarga hanya untuk satu orang? Memang salah menghancurkan prasasti Wuhun, tetapi segala sesuatunya memiliki prioritasnya sendiri. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan bersiap untuk bergabung dengan Sekte Tianjian terlebih dahulu. Kali ini, bahkan tetua ketiga tidak berdiri di pihak Ye Qingchang. Karena semua orang yang hadir tahu betapa pentingnya dampak seorang anggota keluarga yang bergabung dengan Sekte Tianjian bagi keluarga di masa depan. Di kota Liuyun, seperangkat seni bela diri tingkat spiritual sudah merupakan harta langka. Namun, di Sekte Gunung Peri seperti Sekte Tianjian, seni bela diri tingkat spiritual hanyalah seni bela diri tingkat pemula. Ye Qingchang sangat marah dan berteriak, bukankah dia baru saja mencapai tingkat ke-9 dari alam Qiwu? Bukankah putraku Tianhao juga berada di tingkat ke-9 dari alam Qiwu? Ye Xuan tidak ingin mendengarkan orang-orang ini berdebat lagi, jadi dia berdiri dan berkata, membandingkanku dengan putramu, ini mungkin saat terburuk aku dikritik. Kamu baru mencapai tingkat ke-9 dari alam Qiwu. Jadi apa bahkan jika kamu bergabung dengan Sekte Tianjian? Bukankah Huang Fuao juga pergi ke Sekte Yunlong untuk berlatih selama 3 tahun? Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia masih mencapai tingkat ke-9 dari alam Qiwu ketika dia kembali. Ye Qingchang berteriak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengangkat tangan kanannya, dan perlahan-lahan mengedarkan energi sejatinya. Aliran energi sejati mengalir keluar dari dantian dan berkumpul di telapak tangan, membentuk pusaran energi sejati yang memancarkan cahaya redup. Ketika orang-orang yang hadir melihat pusaran energi sesungguhnya, mereka semua terkesiap, mata mereka terbelalak, menatap kosong ke arah cahaya yang menakjubkan itu. Alam Yuanwu. Itu alam Yuanwu. Bagaimana itu mungkin? Kuat atau tidaknya sebuah keluarga yang ahli bela diri, terutama bergantung pada pembinaan seniman bela diri dalam keluarga tersebut. Mengapa keluarga Huangfu menjadi salah satu dari 3 keluarga seni bela diri utama di kota Liuyun? Karena mereka memiliki lebih dari 10 master ranah Yuanwu. Dan hanya ada satu orang di keluarga Ye, dan itu adalah Ye Qingyang. Alam Yuanwu, bagi sebagian besar pendekar, merupakan alam yang tidak akan pernah dapat mereka capai seumur hidup. Akan tetapi, kini seorang penguasa alam Yuanwu berusia 16 tahun berdiri di hadapan mereka. Ye Xuan memamerkan kultivasinya di depan umum, dan seluruh sikapnya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Aku bukan lagi karakter kecil yang bisa kamu tertawakan sesuka hati. Kamu seharusnya bersyukur dilahirkan di keluarga ini.
Selama kamu mengikuti keinginanku, kamu secara alami akan mencapai puncak yang luar biasa di masa depan. Kalau tidak, berjuanglah sendiri. Dia begitu berkuasa sehingga dia dapat berbicara dengan percaya diri. Ye Xuan tidak seperti Ye Qingyang, yang akan terikat oleh keluarganya, jadi dia tidak perlu bersikap hormat saat menghadapi para tetua keluarga ini. Di antara para tetua yang hadir, Ye Qingyang adalah yang paling bersemangat. Berusia 16 tahun di alam Yuanwu. Bakat luar biasa macam apa yang dibutuhkan untuk menciptakan ahli alam Yuanwu yang begitu muda? Apa artinya memasuki alam Yuanwu pada usia 16 tahun? Artinya, semasa hidupnya, kemungkinan besar dia akan menjadi orang berkuasa di alam bela diri spiritual. Dia adalah orang yang benar-benar kuat yang tidak dimiliki oleh satupun dari 3 keluarga seni bela diri utama di kota Liuyun. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Xuan mencapai puncak alam Yuanwu dalam 30 tahun ke depan. Kemudian keluarga Ye akan dapat menjadi salah satu dari 3 keluarga seni bela diri utama di kota Liuyun dan memperoleh lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi. Jika Ye Xuan bisa memasuki alam Lingwu, maka keluarga Ye akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Liuyun, dan tidak ada keluarga lain yang berani bersaing. Yang kuat memiliki kekuasaan absolut. Oleh karena itu, ketika para tetua yang hadir melihat Ye Xuan memperlihatkan energi aslinya, mata mereka terbelalak dan mereka tidak berani menghadapi Ye Xuan lagi. Ye Qingchang bahkan lebih terpana oleh energi sejati yang diungkapkan oleh Ye Xuan dan tidak berani berbicara lagi. Di antara para tetua yang hadir, kecuali Ye Qingyang, Ye Xuan juga memiliki kesan yang baik terhadap para tetua di ruang alkimia. Setidaknya tetua dan Fang bersedia berbicara dan mengatakan beberapa kata adil ketika semua orang lain berprasangka buruk. Ye Xuan memikirkannya, lalu mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan resepnya, dan berkata sayalah yang memecahkan prasasti Wuhun, jadi itu adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak akan mengabaikannya. Ini adalah resep untuk pil kondensasi Qi, serta teknik untuk memurnikan pil kondensasi Qi. Setidaknya ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil kondensasi Qi hingga 30%. Ye Xuan berkata sambil meletakkan resep tertulis di atas meja. Para tetua saling berpandangan, wajah mereka jelas-jelas menunjukkan kata tidak percaya. Hanya tetua dari ruang alkimia yang berdiri dan datang untuk melihat isi resep, alisnya semakin berkerut. Ye Xuan melanjutkan, jika resep ini dijual ke paviliun pengobatan spiritual, mereka pasti akan mengambilnya seharga 100.000 tael perak. Itu lebih dari cukup untuk mengganti kerugian prasasti roh bela diri. Namun, jika Anda memiliki visi jangka panjang, saya sarankan Anda melatih seorang alkemis di keluarga Anda. Alkemis merupakan profesi langka di benua Kyushu. Alasannya adalah karena tingkat keberhasilan alkemis dalam membuat ramuan sangat rendah pada tahap awal pembelajaran mereka. Bagi seorang alkemis tingkat pertama, tingkat keberhasilan dalam memurnikan pil kondensasi Qi adalah sekitar 50%. Ini adalah tingkat keberhasilan yang relatif baik untuk alkimia, dan keuntungan dari alkimia adalah 20%. Akan tetapi, tingkat keberhasilan seorang murid alkimia baru dalam memurnikan pil kondensasi Qi kurang dari 10%, dan dia bahkan mungkin tidak dapat memurnikan pil yang sudah jadi. Selain itu, masa pemagangan akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun. Selama periode ini, sejumlah besar bahan obat spiritual dibutuhkan untuk mempelajari alkimia. Oleh karena itu, melatih seorang alkemis dapat menghancurkan keluarga seni bela diri. Jika benar-benar ada resep pil yang benar-benar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil kondensasi Qi hingga 30%. Apa konsep itu? Artinya, pada tahap awal mempelajari alkimia, seorang alkemis magang akan memiliki tingkat keberhasilan 30% hingga 40% dan dapat dengan mudah mencapai titik impas dengan membeli bahan obat dan menjual pil. Dengan kata lain, sebuah keluarga hanya perlu menyediakan sedikit sumber daya untuk melatih seorang alkemis. Bila saja mereka memikirkan hal ini, kepala semua tetua yang hadir menjadi berdengung dan mereka tidak dapat mempercayai bahwa ini benar. Ye Xuan, bakatmu luar biasa. Keluarga akan berusaha mengalokasikan lebih banyak sumber daya untukmu di masa depan, tetapi hal-hal seperti resep pil tidak boleh dianggap enteng, kata tetua ketiga. Percaya atau tidak, jual saja langsung ke paviliun pengobatan spiritual. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan dan bersiap untuk pergi. Penatua dari ruang alkimia menatap resep di atas meja dan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Xuan tunggu sebentar, apakah resep ini benar-benar berguna? Tetua ruang alkimia keluarga Ye bernama Ye Qingsong. Ia mempelajari sedikit ilmu alkimia saat masih muda, tetapi ia jarang memiliki kesempatan untuk memurnikan pil. Ia bahkan tidak dianggap sebagai murid alkimia. Kau akan tahu jika mencobanya. Kau masih mampu membeli ramuan spiritual untuk 3 atau 2 pil kondensasi Qi, kan? Kata Ye Xuan. Qingsong, menurutmu resep ini tidak asli? Tetua ketiga bertanya dengan ragu.
Ye Qingsong mengambil resep itu dan berkata dengan gembira, saya tidak melihat apa yang salah. Jika kita membuat pil sesuai dengan resep dan metode di atas, kita mungkin dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya. Mungkin, kau bukan seorang alkemis, kau pasti salah melihatnya. Tidak, aku harus mencobanya. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi seorang alkemis lagi. Kata Ye Qingsong sambil bergegas keluar sambil memegang resep alkimia. Dengan sumber daya keuangan keluarga Ye, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melatih seorang alkemis. Oleh karena itu, meskipun Ye Qingsong telah mempelajari alkimia, dia hanya bisa menjadi penatua di ruang alkimia dan mengidentifikasi kualitas pil yang dibeli oleh keluarga. Mengenai alkimia, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya pikirkan. Bagi para murid alkimia biasa, tingkat keberhasilan membuat pil kurang dari 10%. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak mereka memurnikan, semakin banyak pula yang mereka hilangkan. Keluarga benar-benar tidak mampu untuk membiayai mereka. Satu lagi orang gila, para tetua mendesah tak berdaya saat melihat penampilan Ye Qingsong. Melihat para tetua bertengkar, Ye Xuan membawa Xiang Ling pergi. Ye Qingyang mengikutinya keluar dan bertanya dengan cemas, Xuan apakah resep yang kamu berikan kepada Qingsong itu asli? Qingsong terobsesi dengan alkimia ketika dia masih muda, tetapi sayangnya keluarganya tidak mampu membiayai seorang alkemis. Akan terlalu kejam untuk membangkitkan harapannya dan kemudian memadamkannya. Jika resep itu hanya lelucon, sebaiknya kamu menjelaskannya dengan jelas. Ye Xuan juga mendengar sesuatu tentang obsesi Ye Qingsong dengan alkimia ketika dia masih muda. Orang seperti ini kalau hatinya teguh, mudah dikagumi. Ye Xuan juga tahu bahwa Ye Qingsong sangat ingin belajar alkimia, jadi dia memberinya resep ini. Kakek kedua, jangan khawatir. Resep pil itu asli. Selama kita mempelajarinya dengan saksama, setidaknya kita dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil kondensasi Qi hingga 30%. Ye Xuan berkata dengan tegas. Benarkah? Ye Qingyang masih tidak percaya. Benarkah? Ye Xuan menegaskan lagi. Wajah Ye Qingyang langsung menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya dia mengira Ye Xuan sedang bercanda, jadi dia curiga dengan resep pil itu. Sekarang, dia yakin bahwa Ye Xuan tidak berbohong, jadi resep itu benar-benar harta yang tak ternilai. Resep yang memungkinkan seseorang menjadi alkemis tanpa mengonsumsi sumber daya apapun, setelah menyebar, langit akan berubah warna. Tidak diragukan lagi bahwa resep pil ini sangat mengerikan. Dengan kata lain, setiap resep ramuan yang tercatat dalam warisan Kaisar Ramuan 7 Absolut sangat mengerikan. Setelah prasasti Wuhun hancur, Ye Xuan menatap Xiang Ling dari waktu ke waktu, memikirkan suatu masalah. Malam itu, ke-9 pola cahaya jiwa bela diri pada prasasti jiwa bela diri menyala, dan akhirnya sebuah cahaya yang menyilaukan meledak dan melesat ke langit. Mungkinkah semangat bela diri Xiang Ling lebih tinggi dari tingkat ke-9 tingkat manusia? Akan tetapi, roh bela diri manusia tingkat 9 tidak pernah muncul di kota Liuyun, bahkan tidak seorang pun pernah mendengarnya. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya semangat bela diri Xiang Ling, selalu baik untuk mengajarinya berlatih. Jadi, Ye Xuan mengeluarkan semua uangnya, membeli bahan obat untuk memurnikan pil kondensasi Qi, dan kemudian mulai memurnikan pil itu dengan panik. Setelah jiwa bela diri api hitam ditingkatkan ke tingkat ke-7 tingkat manusia, kecepatan alkimia meningkat pesat. Totalnya ada 30 pil kondensasi Qi, dan semuanya disempurnakan hanya dalam 2 hari. Kecuali satu pil yang hancur karena tertidur, 29 pil sisanya semuanya berhasil disempurnakan, dengan tingkat keberhasilan hampir 100%. Jika alkemis lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut. Ada 29 pil kondensasi Qi, dengan kualitas yang bervariasi. Di antaranya, ada 11 pil kondensasi Qi kualitas rendah, 23 pil kondensasi Qi kualitas sedang, dan 5 pil kondensasi Qi kualitas tinggi. Tidak hanya tingkat keberhasilan pembuatan pil yang mendekati 100%, tetapi pil kondensasi Qi tingkat menengah dan tinggi juga diproduksi dalam jumlah besar. Pil kondensasi Qi ini disiapkan untuk Xiang Ling. Karena disiapkan untuk Xiang Ling, kita harus menggunakan yang terbaik. Jadi kami tidak menginginkan yang kualitasnya rendah atau sedang dan menjual semuanya. Harga pil kondensasi Qi tingkat rendah adalah 1000 tael, dan harga pil kondensasi Qi tingkat menengah adalah 5000 tael, yang menghasilkan keuntungan total 120.000 tael perak. Setelah memurnikan pil kondensasi Qi, Ye Xuan mulai mengajari Xiang Ling cara memadatkan Qi sejati. Di dalam ruangan, Xiang Ling duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup. Cepatlah, konsentrasilah untuk memadatkan siklon dan jangan tertawa. Ye Xuan mengajar dengan serius. Xiang Ling duduk bersila. Meskipun dia memejamkan mata, dia tidak dapat menahan tawa dari waktu ke waktu dan tidak dapat berkonsentrasi sama sekali. Memadatkan siklon bukanlah tugas yang mudah. Umumnya,
Setelah seorang prajurit mencapai tingkat ke-9 latihan tubuh, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun latihan sebelum ia dapat merasakan energinya. Fungsi dari pil kondensasi Qi adalah untuk membantu prajurit merasakan Qi dan memadatkan Qi yang sebenarnya. Ye Xuan mengeluarkan pil kondensasi Qi dan berkata, buka mulutmu dan makan pil kondensasi Qi ini. Xiang Ling membuka matanya dan membuka mulut kecilnya menunggu untuk diberi makan, tetapi dia menatapku dengan senyum di matanya. Ye Xuan menyerahkan pil kondensasi Qi ke mulutnya. Xiang Ling bergerak maju dan bersiap menelan pil kondensasi Qi. Ye Xuan biasanya menarik tangannya ke belakang dan memegang pil kondensasi Qi untuk menggodanya. Goda beberapa kali, Xiang Ling menggembungkan pipinya, melompat ke atasnya dan mulai bermain, sambil cemberut dan berkata, adikku tidak serius, bagaimana aku bisa berkonsentrasi? Ketika Heido melihat kedua pria itu bertarung lagi, dia segera menyelinap pergi untuk menghindari pertarungan. Karena terbiasa bermain-main sejak kecil, memang sulit bagi mereka berdua untuk berkonsentrasi pada kultivasinya saat bersama. Baiklah, ini, telan pil kondensasi Qi. Ye Xuan memasukkan pil kondensasi Qi ke dalam mulutnya, berdiri dan berkata, aku akan keluar. Rasakan Qi dengan baik sendiri. Hubungi aku jika kamu memiliki masalah. Ye Xuan meluangkan waktu untuk pergi dan melihat bagaimana Ye Qingsong memurnikan ramuan itu. Penatua di ruang alkimia ini memang terobsesi dengan alkimia dan menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli bahan-bahan obat untuk membuat pil. Berdasarkan resep pil yang diberikan Ye Xuan, tingkat keberhasilan pembuatan pil hanya mencapai 30%. Uang yang diperoleh dari penjualan pil kondensasi Qi hanya cukup untuk menutupi biaya pembelian ramuan spiritual. Meskipun tidak ada keuntungan untuk sementara waktu, itu cukup membuat orang gila. Karena masa yang paling sulit bagi seorang alkemis adalah investasi awal dalam mempelajari alkimia, dan sekarang investasinya hampir nol. Ini setara dengan melatih seorang alkemis tanpa investasi apapun. Terlebih lagi, begitu seseorang menjadi ahli dalam alkimia, tingkat keberhasilannya akan terus meningkat. Pada saat itu, uang yang diperoleh dari penyulingan pil kondensasi Qi akan menjadi beberapa kali lipat dari alkemis lainnya. Semua tetua keluarga Ye terkejut dan memutuskan untuk mendukung penuh Ye Qingsong dalam alkimia dan mulai membeli sejumlah besar bahan obat spiritual. Sebelum dimulainya musim semi, para tetua sekte Tianjian mengirim murid-muridnya untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa mereka mempunyai misi dan harus pergi ke provinsi Donglu terlebih dahulu untuk berbisnis. Biarkan Ye Xuan menunggu mereka di kota Liuyun setelah musim semi, dan setelah mereka bertemu, mereka akan naik perahu kembali ke sekte bersama. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat. Ye Xuan berencana meninggalkan beberapa pil kondensasi Qi berkualitas tinggi untuk Xiang Ling, jadi dia pergi ke pasar seni bela diri untuk membeli ramuan spiritual. Ada kekurangan beberapa jenis bahan obat spiritual di paviliun pengobatan spiritual, jadi Ye Xuan pergi ke paviliun Dang Xuan untuk membelinya. Saat dia sedang menegosiasikan harga dengan pelayan, seseorang tiba-tiba turun dari lantai 2 dan meminta Ye Xuan naik ke atas untuk berbicara. Ye Xuan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikuti pengunjung itu ke kamar pribadi di lantai 2. Ada dua orang yang duduk di ruang pribadi itu, seorang adalah pria parubaya berusia 50-an, dengan penampilan biasa tetapi auranya luar biasa. Yang satu lagi adalah seorang pemuda berusia 20-an, bersandar di kursinya, dengan ekspresi sedikit arogan di wajahnya, menatap Ye Xuan dengan setengah tersenyum. Silakan duduk. Pria parubaya itu meminta Ye Xuan untuk duduk terlebih dahulu. Setelah Ye Xuan duduk, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menatap mereka berdua dan menunggu mereka berbicara terlebih dahulu. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan cukup lama sebelum berkata, begitulah adanya. Aku memintamu datang ke sini kali ini karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Baiklah, mengenai token sekte Tianjian, saya harap Anda dapat memberikan token itu kepada keluarga Qi kami. Anda dapat menetapkan persyaratan apapun yang Anda inginkan. Tidak peduli apapun yang Anda inginkan, keluarga Qi saya mampu membelinya. Pria parubaya itu berkata langsung. Paviliun Dang Xuan adalah milik keluarga Qi. Ye Xuan tidak mengenali kedua orang ini, tetapi dia bisa menebak secara kasar bahwa pria parubaya ini seharusnya adalah kepala keluarga Qi. Bisakah token sekte ditransfer? Bahkan jika aku setuju, apakah sekte Tianjian akan mengakuinya? Ye Xuan bertanya dengan bingung. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami tentu akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sekte Pedang Surgawi tentu ingin merekrut murid dengan bakat luar biasa. Tidak ada alasan bagi Sekte Pedang Surgawi untuk menolak mengganti murid dengan bakat yang lebih luar biasa. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu, dan bercanda ada begitu banyak orang jenius di kota Liuyun. Aku ingin tahu siapa di antara keluarga Qi yang begitu hebat. Pria parubaya itu tersenyum percaya diri,
melirik pemuda di sebelahnya, dan berkata, ini putraku Qi Xiaoji. Jika kamu memang berbakat, mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk memperebutkan token Sekte Tianjian? Qi Xiaoji duduk lebih tegak, dengan sedikit kesombongan di wajahnya, dan berkata, kamu seharusnya bersyukur bahwa aku lebih tua dari persyaratan kompetisi seni bela diri. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi? Ye Xuan tersenyum simpul. Dia tidak tertarik berdebat dengan mereka berdua. Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya? Berikan token Sekte Tianjian kepada keluarga Qi kami. Kamu dapat menetapkan persyaratan apapun yang kamu inginkan. Kepala keluarga Qi berkata dengan sedikit bangga. Maaf, token Sekte Tianjian tidak akan ditransfer. Ye Xuan berkata dan berdiri untuk pergi. Tunggu sebentar, pikirkan baik-baik. Keluarga Qi kita sekarang adalah salah satu dari 3 keluarga seni bela diri utama di kota Liuyun. Jika kamu menyinggung kami, tidak akan ada akhir yang baik. Qi Xiaoji segera mengancam. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, kalian hanya naik ke posisi ketiga setelah keluarga Huang Fu hancur. Apakah kalian berani pamer seperti ini? Qi Xiaoji mendengus dingin, memangnya kenapa? Keluarga Qi kita menguasai hampir setengah dari bisnis obat-obatan di kota Liuyun. Baik dari segi kekuatan maupun sumber daya finansial, kita cukup untuk menghancurkan keluarga Yemu. Apakah kamu begitu bangga pada dirimu sendiri karena telah menguasai hampir setengah dari bisnis pil? Aku harap bisnis pilmu dapat terus berlanjut tahun depan. Ye Xuan mencibir dan melangkah keluar dari paviliun Dang Xuan. Ye Xuan awalnya tidak ingin menimbulkan terlalu banyak gangguan dalam bisnis obat-obatan kota Liuyun. Sekarang, keluarga Qi begitu arogan karena mengandalkan bisnis obat-obatan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ayo kalahkan keluarga Qi dengan ramuan ajaib. Ye Xuan kembali ke keluarga dan pergi ke ruang alkimia untuk menemui Ye Qingsong. Dia menuliskan resep lain untuk pil kondensasi Qi dan memberikannya kepadanya. Resep pertama untuk pil kondensasi Qi menghilangkan beberapa bahan obat yang sangat berharga dan meningkatkan rasio keberhasilan, yang memungkinkan para calon alkemi mencapai titik impas saat mempraktikkan alkemi. Namun, resep pil pertama juga mempunyai kekurangan, yaitu ramuan spiritual yang digunakan tidak cukup berharga, sehingga hampir mustahil untuk menghasilkan pil kondensasi Qi berkualitas tinggi. Sekarang, resep pil kedua yang ditulis oleh Ye Xuan berbeda. Resep ini menggunakan bahan obat spiritual yang lebih berharga, yang meningkatkan kemungkinan menghasilkan pil kondensasi Qi tingkat menengah sebesar 20 hingga 30%. Di pasaran seni bela diri, hanya ada sedikit pil kondensasi Qi kelas menengah yang dijual. Meningkatkan rasio keberhasilan pil kondensasi Qi tingkat menengah sebanyak 20% akan meledakkan seluruh pasar pil. Setelah resep pil ini dirilis, setiap toko atau keluarga di kota Liuyun yang tidak dapat memproduksi pil kondensasi Qi tingkat menengah secara massal akan mengundurkan diri dari kompetisi. Keluarga Qi mengandalkan bisnis obat-obatan untuk penghidupan, jadi bisnisnya pasti akan merosot. Setelah Ye Xuan menyerahkan resep itu kepada Ye Qingsong, dia berkata, ketika kamu menyempurnakan pil kondensasi Qi tingkat menengah pertama, biarkan keluargamu membuka toko obat di pasar seni bela diri. Saat itu, keluarga lain pasti akan datang kepada kita dan ingin bekerja sama. Aku tidak peduli dengan keluarga lain, tetapi aku pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qi. Baiklah, mari kita lakukan semuanya sesuai keinginan Xuan Er. Ye Qingsong segera mengangguk setuju. Semenjak dia menjadi seorang alkemis, statusnya di keluarga semakin tinggi, dan dia memperoleh banyak hak bicara. Wah, Ye Tianhao memecahkan botol porselen tungku giok menjadi berkeping-keping, menendang pelayan yang sedang meminum pil kondensasi Qi, menghunus pedangnya dan menaruhnya di lehernya, lalu berteriak, kenapa hanya 3? Kuota bulanan pil kondensasi Qi-ku adalah 50. Apakah kalian guk-guk yang mengambil pil kondensasi Qi-ku? Pelayan itu gemetaran, berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak berani. Aku tidak berani. Ruang alkimia hanya memberikan sebanyak ini, aku mengambil semuanya kembali. Omong kosong. Kuota bulanan pil kondensasi Qi tuan muda ini adalah 50. Kapan menjadi 3? Ye Tianhao menendang pelayan itu, menginjak perutnya, dan mengutuk. Pelayan itu segera menjelaskan, itu sama sekali bukan urusanku. Tetua di ruang alkimia berkata bahwa jatah pil kondensasi Qi untuk setiap anggota keluarga akan dibagikan ulang, dan jumlah orang yang telah menerimanya dicatat di ruang alkimia. Aku benar-benar tidak berani serakah. Di masa lalu, jumlah total pil kondensasi Qi yang dapat dialokasikan keluarga Ye tiap bulan adalah sekitar 100. Akan tetapi, jumlah anggota suku tersebut sangat banyak sehingga 100 pil kondensasi Qi tidak akan cukup untuk dibagi. Namun dengan persetujuan Tetua Agung Ye Qingchang, Ye Tianhao dapat mengambil 50 di antaranya untuk dirinya sendiri, dan sisanya dibagikan kepada tetua keluarga dan anak-anak lainnya. Kebanyakan orang tua hanya dapat diberikan 1,
dan orang muda dari keluarga lain mungkin harus menunggu beberapa tahun untuk mendapatkannya. Namun, sejak Yesuan mengeluarkan 2 resep pil kondensasi Qi yang misterius. Ye Qingsong benar-benar menjadi seorang alkemis, dan tingkat keberhasilannya dalam membuat pil sangat tinggi di antara para alkemis baru. Oleh karena itu, suara Ye Qingsong dalam keluarga menjadi semakin kuat. 3 hari yang lalu, Ye Qingsong menegakkan kembali peraturan ruang alkimia dan mendistribusikan kembali kuota pil kondensasi Qi. Ini secara langsung mengurangi jumlah pil kondensasi Qi yang sangat banyak milik Ye Tianhao dari 50 per bulan menjadi 3 per bulan. Meski begitu, Ye Tianhao adalah salah satu orang di keluarga dengan kuota pil kondensasi Qi tertinggi. Meskipun ia masih memiliki kuota tertinggi, kuotanya turun dari 50 pil per bulan menjadi 3 dalam sekejap. Kesenjangan ini membuat Ye Tianhao benar-benar marah. Dasar orang menyebalkan, beraninya kau menindasku seperti ini. Kau mencari kematian. Ye Tianhao menunjukkan ekspresi ganas dan memotong kepala pelayan itu dengan pedang. Darah berceceran di mana-mana dan pemandangannya sangat berdarah. Dia mengambil pedangnya dan pergi keluar untuk melunasi hutangnya dengan Ye Qingsong. Ye Qingchang berjalan ke halaman, menghentikan Ye Tianhao, dan berkata, "Tianhao, kemana kamu pergi?" "Aku ingin bertanya pada Ye Qingsong, orang itu, mengapa dia mengurangi jatah pil kondensasi Qi-ku?" kata Ye Tianhao dengan marah. "Jangan impulsif. Sekarang zaman sudah berbeda. Makhluk jahat Yesuan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, dan status ayahku dalam keluarga semakin memburuk dari hari ke hari. Status Ye Qingsong semakin tinggi. Sekarang kita hanya bisa bertahan dan tidak bisa menghadapi mereka secara langsung," kata Ye Qingchang. Wajah Ye Tianhao menjadi gelap. Sejak kalah dari Yesuan dalam kompetisi seni bela diri, kehidupan menjadi semakin sulit bagi ayah dan anak itu, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ye Tianhao dipenuhi amarah. Dia meraung, menghantamkan pedangnya ke tanah, dan berteriak, "Ah! Bagaimana aku bisa berlatih tanpa pil kondensasi Qi? Orang menyebalkan Yesuan ini menghancurkanku. Orang menyebalkan ini menghancurkanku." Ye Qingchang memeluknya dan menghiburnya sambil menggertakkan gigi. "Jangan marah. Mereka sekarang berkuasa, mari kita bersabar untuk saat ini." Ekspresi Ye Tianhao menjadi semakin suram dan garang, dan dia berkata dengan tatapan dingin bertahan. "Apakah menurutmu aku harus bertahan dengan orang menyebalkan seperti Yesuan dan Ye Qingyang?" "Tianhao, apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Qingchang bertanya dengan bingung. Wajah Ye Tianhao menunjukkan ekspresi yang mengerikan, dan dia berkata, "Terakhir kali aku membiarkan orang menyebalkan itu bertahan hidup secara kebetulan, aku tidak percaya dia bisa seberuntung itu setiap saat, aku ingin dia mati. Tapi orang menyebalkan itu sudah berhasil menembus alam Yuanwu. Kultivasinya terlalu kuat untuk kita hadapi." Ye Qingchang mengerutkan kening. Kalau begitu cari orang yang bisa melakukannya. Sekte Sadao tidak jauh dari kota Liuyun. Tolong serang Sekte Sadao. Aku tidak percaya dia tidak akan mati," kata Ye Tianhao dengan kejam. Ye Qingchang terkejut, namun kemudian berkata dengan malu, "Tapi kita tidak punya harta apapun untuk menggerakkan Sekte Sadao." Tatapan kejam dan berbahaya melintas di mata Ye Tianhao, dan dia berkata, "Ada di ruang alkimia." "Maksudmu?" Ye Qingchang terkejut lagi. "Kedua resep pil itu pasti dapat membangkitkan Sekte Sadao. Tapi, kedua resep pil itu adalah kekayaan keluarga." Ye Qingchang ragu-ragu. Bagaimanapun, kedua resep pil itu adalah harta tak ternilai yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan keluarga. Kekayaan keluarga. Apakah kita mendapatkannya? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, jatah pil kondensasi Qi berkurang menjadi 0. Kata Ye Tianhao sambil menggertakkan giginya. Ekspresi Ye Qingchang berangsur-angsur menjadi dingin, lalu dia mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Tidak peduli seberapa berharganya sesuatu, jika itu bukan milik kita, maka itu tidak ada nilainya. Aku akan pergi ke ruang alkimia untuk mengambil resepnya sekarang, dan meminta Sekte Sadao untuk menyingkirkan penjahat itu. Kita dapat mengambil kembali hak untuk berbicara atas nama keluarga, dan kemudian kita akan memiliki segalanya." Tepat pada saat ini, terdengar suara dentang di luar halaman. "Siapa itu?" Ye Tianhao bergegas keluar dari gerbang halaman dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seekor musang menjatuhkan pot penyiram tembaga dan melompati tembok halaman dan melarikan diri. Ye Qingchang juga mengikuti dan bertanya, "Ada apa?" "Seekor musang," jawab Ye Tianhao. Ye Qingchang tidak peduli dan kembali ke topik utama. "Tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku akan pergi ke ruang alkimia sekarang. Kamu bersiap-siap, tolong minta Sekte Sadao untuk mengambil tindakan. Singkirkan penjahat itu." Ayah dan anak itu segera berpisah. Setelah mereka pergi, di semak-semak di bawah tembok halaman, hanya seorang lelaki tua dan seorang anak yang berani bernapas dalam-dalam.
Patua Liu melepaskan tangannya yang menutupi mulut cucunya dan bertanya dengan khawatir, Zhao Er, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Er menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menjawab, pengurus rumah tangga memintaku untuk menyiram tanaman. Kakek, kudengar mereka ingin menyakiti tuan muda, Ketika Patua Liu mendengar bagian kedua kalimat itu, matanya terbelalak dan dia segera menutup mulut cucunya dengan tangannya. Ruang pertemuan keluarga. Orang tua Liu membawa cucunya untuk meminta bertemu dan berlutut di depan Ye Xuan. Tuan, ketika Zhao Er menyiram tanaman tadi, saya mendengar sesuatu. Saya khawatir itu sesuatu yang serius, jadi saya segera membawa Zhao Er ke sini untuk melapor. Patua Liu mendorong cucunya dan berkata, Zhao Er, katakan pada tuan muda apa yang kau dengar. Katakan apa yang kau dengar, jangan asal menebak. Karena Patua Liu memiliki ekspresi serius, Zhao Er sedikit takut. Dia mendongak dan dengan takut-takut melirik Ye Xuan. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menariknya berdiri, mencubit pipinya, dan berkata, jangan takut. Jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu tidak akan dihukum. Zhao Er sedikit rileks, dan berkata dengan tidak jelas kedua orang itu berkata mereka menginginkan resep untuk ramuan, dan meminta Sekte Dao untuk menyingkirkan, tuan muda. Zhao Er masih muda, dan dia tidak memahami apa yang dikatakan orang lain dengan jelas. Patua Liu menambahkan, saya melihat dua orang yang sedang berbicara itu adalah si tetua dan putranya. Ye Xuan memikirkan apa yang dikatakan Zhao Er dan langsung teringat sesuatu. Dia berdiri dan berteriak, tidak bagus. Pergi ke ruang alkimia dan periksa resepnya. Ruang alkimia. Ye Qingsong memeriksa resep pil dan menemukan bahwa dua resep pil kondensasi Qi hilang. Dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Itu adalah resep yang tak ternilai harganya, yang tidak hanya berkaitan dengan masa depannya di bidang alkimia, tetapi juga dengan masa depan keluarga Ye. Dia segera memanggil anggota suku yang bertugas di ruang alkimia dan bertanya, siapa yang datang hari ini? Yang Agung sudah ada di sini. Mengapa membiarkan dia masuk? Tanya Ye Qingsong. Dia adalah tetua agung, jawab orang suku itu dengan heran. Meskipun status Ye Qingchang dalam keluarga semakin menurun dari hari ke hari, gengsinya masih ada. Ketika dia ingin memasuki ruang alkimia, anggota keluarga biasa tidak berani menghentikannya. Ye Qingsong berteriak dengan marah kapan kamu datang. Baru beberapa saat sejak kami pergi, jawab orang suku itu. Ye Xuan dan Ye Qingsong saling berpandangan dan berkata bersamaan cepat kejar mereka. Kita mungkin masih bisa sampai tepat waktu. Tak lama kemudian, para pengawal keluarga Ye menemukan Ye Qingchang di halaman tetua agung. Ye Qingchang tidak berniat melarikan diri dan mengikuti para pengawal ke ruang pertemuan. Ruang pertemuan keluarga. Suatu hal besar terjadi, dan para tetua keluarga berkumpul bersama. Begitu Ye Qingsong melihat Ye Qingchang, dia langsung bergegas mendekat dan mencengkeram kerah bajunya, lalu bertanya, apakah kamu sudah minum pil itu? Aku sudah mengerti, jadi kenapa? Ye Qingchang menjawab dengan dingin. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kedua resep pil itu? Itu adalah masa depan keluarga Ye. Ye Qingsong berteriak. Masa depan? Di mana masa depan? Kamu telah mengurangi jatah pil kondensasi Qi milik anakku hingga tidak ada lagi. Kamu akan menghancurkan Tianhao. Karena kamu begitu kejam, mari kita bertarung sampai mati. Ye Qingchang mendorong Ye Qingsong dan berkata dengan arogan. Kuota pil kondensasi Qi milik Ye Tianhao adalah 3 per bulan, jumlah tertinggi di seluruh klan. Bukankah itu cukup? Ye Qingsong bertanya dengan marah. Apa yang bisa mereka bertiga lakukan? Putraku telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat manusia tingkat 6. Dia adalah seorang jenius yang hanya dilihat kota Liuyun sekali dalam 1 dekade. Kita harus menggunakan semua sumber daya kita untuk melawannya. Ye Qingchang meraung. Karena senioritas, Ye Xuan tentu saja tidak akan bersaing untuk mendapatkan kursi dengan tetua keluarga, jadi dia duduk di ujung ruang rapat dan mendengarkan dua orang itu berdebat. Setelah mendengar Ye Qingchang masih begitu sombong, Ye Xuan mendengus dingin seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 10 tahun, 50 pil kondensasi Qi sebulan, dan dia telah menjadi sesuatu yang rapuh. Apakah kamu masih ingin terus memanjakannya? Ekspresi Ye Qingchang tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia menoleh dan melotot ke arahnya, berkata dengan penuh kebencian jangan begitu puas diri, kamu tidak akan bisa tertawa sebentar lagi. Baiklah, berhentilah bicara omong kosong dengannya dan tanyakan langsung padanya tentang keberadaan resep pil itu. Kata Ye Xuan. Ye Qingsong segera bertanya, di mana kamu mengambil resep itu? Ye Qingchang berdiri diam dengan kepala terangkat tinggi dan tetap diam. Cepat katakan padaku. Ye Qingsong berteriak lagi. Ye Qingchang tidak mengatakan apapun, bertekad untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia melirik para tetua yang hadir. Dia berkata kepada tetua ketiga, Ye Qinglong,
apakah kamu tidak menangkap Ye Tianhao? Apakah kamu mendapatkan hasil dari interogasimu? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Qingchang langsung runtuh dan dia menoleh dan melotot ke arahnya. Ekspresi tetua ketiga Ye Qinglong membeku. Setelah terdiam sejenak, dia segera menjawab, ya, aku telah mengirim orang untuk menyiksanya. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia pasti akan mengaku. Kalian, Ye Qingchang langsung jatuh ke dalam perangkap dan berteriak, cepat lepaskan Tianhao. Idenya milikku, dan resepnya juga milikku. Itu tidak ada hubungannya dengan Tianhao. Apa yang ingin kamu lakukan dengan resep itu? Tanya Ye Xuan. Ye Qingchang berkata dengan marah, tentu saja, silakan minta Sekte Sadao untuk membasmi kalian orang menyebalkan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua tetua yang hadir menunjukkan ekspresi keheranan. Ye Xuan tertawa marah dan berkata, operasi ini benar-benar tak terkalahkan. Gunakan 2 resep pil yang tak ternilai harganya untuk mengundang bandit membasmi Master Ranah Yuanwu terkuat di keluarga. Aku benar-benar terkejut dengan strategimu. Dengan orang sepertimu yang berkuasa, sungguh ajaib bahwa keluarga ini bisa bertahan sampai sekarang. Kalau dalam persaingan keluarga, siapapun yang menang, keuntungan tetap ada di keluarga. Bagaimanapun, harga yang harus dibayar untuk menggunakan kekuatan eksternal untuk membasmi kejeniusan keluarga tersebut tetap merupakan resep mujarab yang tak ternilai yang dapat mengubah takdir keluarga. Ide ini melampaui batas kebodohan dan tidak dapat dipahami sama sekali. Semua tetua keluarga Ye yang hadir tercengang dan mulai berdebat sengit, membahas tindakan balasan. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan menyuruh Ye Qingchang dibawa pergi dan ditahan. Para tetua berdebat sengit tentang bagaimana cara menghadapi ketua-tetua. Ye Xuan melirik para tetua yang sedang berdebat, dan akhirnya menatap tetua ketiga. Dia berjalan keluar dari ruang pertemuan, berdiri di depan teras yang sunyi, dan menatap malam di kejauhan. Tetua ketiga keluar dan berkata dalam diam selama beberapa saat, Ye Xuan, keluarga sedang dalam kekacauan saat ini, seseorang harus maju dan mengambil alih. Ye Xuan memang bisa menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan semua tetua, tetapi dia tidak ingin membuang waktu untuk mengurus keluarga. Baru saja, Ye Xuan melirik semua tetua yang hadir dan sedang memilih orang. Tak seorang pun mengerti arti tatapan itu, hanya tetua ketiga Ye Qinglong yang melangkah keluar. Dalam keluarga, Ye Xuan hanya memiliki hubungan darah dengan kakek keduanya, Ye Qingyang. Di masa lalu, para tetua lainnya bergantung kepada tetua utama, dan tetua ketiga pun tidak terkecuali. Namun, tetua agung sedang berkuasa saat itu, dan hidup akan sulit jika Anda tidak mengikutinya. Sekarang tetua agung telah kehilangan kekuasaan dan keluarga menjadi kacau, kita benar-benar membutuhkan seseorang untuk maju. Ye Xuan tidak menanggapi kata-katanya, tetapi bertanya dengan penuh arti, apakah kamu tahu perbedaan antara membosankan dan bodoh? Ini adalah peringatan, sebuah strategi yang digunakan oleh mereka yang berada di posisi tinggi untuk mempekerjakan orang. Tetua ketiga terdiam cukup lama sebelum berkata, tetua ketiga bodoh. Dia pikir orang seperti Ye Qingchang harus disebut bodoh. Ye Xuan tersenyum, menatapnya, dan berkata, Ye Qingchang memang cukup bodoh. Faktanya, selama dia mempertahankan posisi tetua agung, dengan 2 resep pil, keluarga Ye akan segera menjadi keluarga nomor 1 di kota awan terapung. Saat itu, bahkan jika putranya tidak dapat menguasai sebagian besar sumber daya kultivasi keluarga, dia akan tetap menjadi putra tertua dari keluarga nomor 1 di kota awan terapung. Seberapa buruk statusnya? Tetua ketiga mengangguk dan berkata, iya. Jika dia membocorkan resepnya sekarang, keluarga Ye hanya akan menjadi keluarga kelas 3. Bahkan jika dia membiarkan putranya menguasai semua sumber daya kultivasi keluarga, berapa banyak yang akan dia dapatkan? Ye Xuan kemudian beralih ke topik utama, keluarga membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Kakek kedua terlalu berhati lembut. Jika kamu menjadi kepala keluarga, seseorang harus memegang pisau jagal di belakangmu. Jika sebuah keluarga ingin bangkit, ia harus melakukannya dengan menginjak darah. Keluarga yang ingin harmonis dan memenangkan hati orang lain dengan kebajikan pasti sudah punah sejak lama. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga ingin kuat, dibutuhkan seseorang yang memegang pisau jagal dan seseorang yang tangannya berlumuran darah. Ye Qingyang terlalu baik hati dan tidak cocok. Itulah mengapa Ye Xuan harus memilih orang. Ye Xuan sekarang adalah orang terkuat dalam keluarga, dan dia berada di alam Yuanwu pada usia 16 tahun. Seberapa tinggi dia bisa berdiri di masa depan akan menentukan seberapa tinggi keluarga Ye bisa bangkit. Tetua ketiga benar-benar yakin. Ia berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di dada kirinya. Ia berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku mengambil pisau jagal ini. Baiklah, ini pisau jagalnya. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Ye Xuan melemparkan belati. Ya, Ye Qinglong mengambil belati, berdiri dan berjalan ke dalam sel.
Tak lama kemudian, dia kembali sambil membawa belati berdarah dan melapor orang yang pantas mati sudah mati. Ye Tianhao masih hilang, apa yang harus kita lakukan? Ye Tianhao memang menghilang. Baru saja Ye Xuan mengatakan bahwa dia telah menangkap Ye Tianhao, tetapi itu hanya tipuan untuk menipu Ye Qingchang. Dia seharusnya pergi ke Sekte Sadao. Aku sendiri yang akan mengejarnya dan mendapatkan resepnya kembali, kata Ye Xuan. Kedua resep pil tersebut adalah kunci kebangkitan keluarga Ye. Ye Qinglong tidak berani berbasa-basi dan segera turun ke bawah untuk meminta seseorang membawakan kuda terbaik di keluarga. Ye Xuan menunggang kuda untuk mengejar Ye Tianhao semalaman. Sebelum fajar, mereka akhirnya bertemu Ye Tianhao di jalan menuju Donglusu. Ye Xuan melompat, mencengkeram bagian belakang lehernya, menariknya dari kuda dan melemparkannya ke tanah. Ah! Ye Tianhao meraung, berbalik dan melotot ke arahnya. Mana resepnya? Ye Xuan bertanya dengan nada dingin. Tunggu saja kematiannya. Ye Tianhao mencibir. Ye Xuan mencengkeram lehernya, mengayunkannya ke atas dan membantingnya ke tanah. Wah! Tanah hancur dan debu beterbangan. Ah! Ye Tianhao melolong sedih, menggertakkan giginya dan meraung, kamu. Bicaralah. Kalau tidak, kau akan mati. Nada dingin dalam suara Ye Xuan semakin kuat. Ye Tianhao berkata dengan ekspresi ganas, sudah kubilang, kau sudah mati. Jika kau berani menghancurkanku, aku akan membasmimu. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dia mencengkeram lengannya dan memutarnya. Dengan bunyi krek, tulang lengannya patah. Ah! Ye Tianhao melolong sedih dan meraung, kau benar-benar berani mematahkan lenganku. Ye Xuan mencubit lehernya, menambah kekuatannya, menyebabkan tulang lehernya berderak, bicaralah. Ye Tianhao akhirnya melihat niat membasmi di mata Ye Xuan, dan ketakutan di hatinya pun menyala. Awalnya dia mengira Ye Xuan tidak berani membasminya, tetapi sekarang dia takut, dan buru-buru berkata, sudah kubilang, formula pil telah dikirim ke Sekte Sadao dengan merpati pos. Jangan basmi aku. Kau bodoh sekali, kenapa kau tidak mati saja? Ye Xuan mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya dan mematahkan tulang lehernya dengan suara krek. Resep ramuan itu telah dibawa ke gerbang Sadao oleh seekor merpati pos. Jika Anda ingin mendapatkan kembali resepnya, Anda hanya dapat pergi ke gerbang Sadao. Gerbang Sadao terletak di sebelah timur kota Liuyun, dalam wilayah prefektur Donglu. Provinsi Donglu adalah provinsi besar yang menghadap ke laut di sisi timur benua Kyushu. Provinsi ini memiliki wilayah yang luas dan populasi yang besar. Namun, tahun lalu, Dongluzu mengalami kekeringan parah. Penyebab kekeringan parah adalah munculnya setan kekeringan di prefektur Donglu. Begitu ibel kekeringan keluar, tanah merah akan berjarak ribuan mil. Kemudian, beberapa sekte besar bergabung untuk membasmi Hanba. Namun, kekeringan parah telah terjadi dan sebagian besar bibit padi di prefektur Donglu telah mati, menyebabkan warga tidak punya hasil panen. Saat Ye Xuan berjalan di sepanjang jalan, dia melihat orang-orang kelaparan di mana-mana. Bencana itu sangat serius dan banyak orang menggali akar rumput untuk mengisi perut mereka. Sore itu, Ye Xuan datang ke sebuah desa, turun dari kudanya untuk mengambil air, dan melihat seorang anak kurus bersandar di atap dengan tatapan mata kosong. Jelas bahwa dia sangat lapar hingga dia gila. Ye Xuan tidak tahan lagi, lalu mengeluarkan sepotong panekuk besar, mematahkannya, dan memberikannya kepada lelaki itu. Anak kurus itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan ketika orang-orang di sekitarnya melihat Ye Xuan memegang makanan di tangannya, mereka semua berkumpul di sekitarnya. Tuanku, tolong beri kami sesuatu untuk dimakan. Kami sudah tidak punya makanan selama 3 bulan. Sekelompok orang berpakaian pang camping berkumpul, memohon dengan sedih, mata mereka tertuju pada panekuk di tangan Ye Xuan. Ye Xuan tidak punya pilihan lain selain memberikan pancake itu kepada mereka. Kerumunan orang itu bergegas maju untuk mengambil panekuk itu, dan dalam sekejap mata, mereka merobeknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa diraih setiap orang bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Ye Xuan tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia mengeluarkan semua makanan di cincin penyimpanannya dan membagikannya kepada orang-orang ini. Akhirnya, dia menyimpan sepotong kue dan memberikannya kepada anak kurus itu. Anak itu berkulit gelap dan kurus, dan karena terlalu kurus, kepalanya terlihat sangat besar. Ia mengambil panekuk itu dan mulai memakannya dalam suapan besar. Ibu anak itu berlutut dan bersujud sambil berkata penuh terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ye Xuan meninggalkan semua makanan dan perak yang dimilikinya, dan melanjutkan perjalanannya, tiba di kota Kabupaten Yuelu sebelum malam. Kota Kabupaten Yuelu adalah satu-satunya jalan menuju gerbang Sadao. Semakin dekat ke kota Kabupaten Yuelu, semakin serius bencananya. Sungguh membingungkan bahwa kami tidak melihat tindakan bantuan bencana apapun dari pemerintah sepanjang perjalanan.
Yesuan tiba di gerbang kota Kabupaten Yuelu dan melihat sekelompok besar korban bencana berkumpul di luar gerbang kota. Saya pikir pasti pemerintah yang menyediakan bubur untuk meringankan bencana. Akan tetapi, ketika mereka mendekat untuk melihatnya, mereka mendapati bahwa itu adalah gubuk yang didirikan oleh sekelompok prajurit. Gudang itu penuh dengan gandum, dengan karung-karung yang ditumpuk lebih tinggi dari seseorang. Seorang prajurit berpakaian seragam Sekte Sadao duduk di belakang meja panjang dengan pedang emas di tangannya, menatap dingin ke arah para korban yang berkumpul di sekitarnya. Tuan, mohon berbaik hati memberi saya sedikit beras. Seorang korban bencana memohon. Jika kau menjual tanah kepada Sekte Sadaoku, kau akan mendapatkan beras. Jika kau tidak memiliki tanah, pergilah. Pengikut Sekte Sadao menendang korban itu dan mengumpat dengan tidak sabar. Korban berdiri dan berlutut di hadapan para pengikut Sekte Sadao, bersujud dan memohon, Tuan, mohon ampun. Kami telah menjual seluruh tanah kami kepada Sekte Sadao, dan seluruh anggota keluarga kami telah menjual diri mereka kepada Sekte Sadao. Mohon beri kami sedikit makanan. Anak saya belum makan sebutir nasi pun selama setengah bulan. Semua tanah sudah terjual, dan kamu masih menginginkan beras. Keluar dari sini. Murid Sekte Sadao itu mengumpat dengan tidak sabar. Tetapi seluruh keluarga kami telah menjual diri kami kepada klan Sadao. Kami harus bekerja keras untuk bertani bagi Tuan tahun depan. Kumohon, pinta para korban. Kau punya tanah, tapi kau khawatir tidak ada yang akan mengolahnya. Keluar dari sini sebelum aku bertindak. Teriak murid Sekte Sadao. Setelah mengumpat, ia menatap para korban dan berteriak, apakah ada orang yang bersedia menukarkan tanahnya dengan beras? Kalau ada, cepatlah datang. Kalau tidak, saya yang akan minum. Tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan dari kelompok korban bencana Gouwa. Gouwa, bos, anak itu pingsan karena kelaparan, Anda harus segera memikirkan solusinya. Lelaki dari keluarga itu menatap anak yang kelaparan itu, berjuang dalam hatinya, dan berjalan menuju gudang Sekte Sadao. Dia mengambil surat tanah dari tangannya dan menyerahkannya kepada murid Sekte Sadao dengan tangan gemetar. Tuan, tolong beri saya makanan. Murid Sekte Sadao melihat dan menyimpan surat tanah itu. Kemudian dia mengeluarkan kontrak penjualan tubuh dan berkata, buat sidik jarimu. Pria itu melihat dua kali pada perjanjian itu, menggertakkan giginya dan menempelkan sidik jarinya di sana. Ambilkan nasi. Murid Sekte Sadao melambaikan tangannya kembali. Orang-orang dari Sekte Sadao mengambil seember beras dan menaruhnya di tanah. Beras diukur dalam tong kayu, satu tong sama dengan satu do, sekitar 12 pon. Ketika lelaki itu melihat beras, ia pun segera mengambil karung dan bersiap memuat beras ke dalamnya. Murid Sekte Sadao tiba-tiba berdiri dan berkata, tunggu sebentar, ladangmu terlalu tipis dan tidak berharga. Kemudian dia menendang tong kayu itu. Tong kayu itu ditendang dan diayunkan ke kiri dan ke kanan, hingga separuh beras tumpah keluar dari tong. Ini adalah metode umum yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk menahan makanan pokok, dan disebut menendang dan berkelahi. Dengan satu tendangan, setengahnya akan tumpah keluar. Lelaki itu bergegas menghampiri dan berkata sambil berlinang air mata, Tuan, ladang keluargaku semuanya ladang yang subur. Bagaimana mungkin ladang-ladang itu bisa tandus? Taruh saja nasi dan pergi dari sini. Kalau aku bilang kamu kurus, ya kurus saja. Teriak murid Sekte Sadao dengan tidak sabar. Ketika Yesuan melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercerahkan. Dia bahkan belum pernah melihat ladang-ladang itu, tetapi dia berkata bahwa ladang-ladang itu tandus. Dengan satu langkah di tanah, seember tanah berubah menjadi setengah ember. Satu do gabu beratnya sekitar 12 jin. Hasil panen ladang di prefektur Donglu sekitar 200 jin per mu. 10 mu ladang dapat menghasilkan sedikitnya 2000 jin gabu setahun. Sekte Sadao sebenarnya hanya menggunakan 12 kg gandum, tetapi mereka harus membeli tanah yang menghasilkan 2000 kg gandum setiap tahunnya. Ini hanyalah perampokan, dan mereka bahkan memaksa orang untuk menandatangani perjanjian untuk bertani bagi mereka. Membeli 10 hektar tanah dengan satu gantang beras saja sudah mahal, tapi mereka malah berhemat dalam hal beras. Yang lebih aneh lagi adalah klan Sadao mengharuskan para korban bencana ini untuk menandatangani perjanjian dan menjual diri mereka untuk bertani, tetapi mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang yang menjual diri mereka sebagai budak. Yesuan awalnya akan mencari masalah dengan Sekte Sadao, dan setengah tahun yang lalu dia bahkan membasmi tuan muda Sekte Sadao bernama Qilian Cheng. Jika Anda melakukannya, lakukanlah dengan saksama. Yesuan menerobos kerumunan dan berdiri di depan murid-murid Sekte Sadao. Murid Sekte Sadao melirik Yesuan dan melihat bahwa Yesuan tidak terlihat seperti korban bencana, jadi dia mengusirnya. Apa yang kamu lihat? Jangan membuat dirimu tidak nyaman, atau aku akan membuatmu menderita. Aku juga ingin bertukar makanan, apa tidak apa-apa? Yesuan bertanya dengan tenang.
Murid Sekte Sadao menjawab, tentu. Berapa banyak ladang yang kamu miliki? Berikan saja. Tidak ada ladang. Kamu tidak punya tanah, tetapi berani menggodaku. Kamu mau mati. Murid Sekte Sadao langsung berteriak dan mengumpat. Ye Xuan membanting pedang baja berpola naga ke atas meja dan berkata, tukar dengan pedang ini. Murid Sekte Sadao melirik pedang baja berpola naga itu dan tahu dari gagangnya bahwa pedang itu pasti bernilai banyak uang. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang baja bermotif naga untuk memeriksanya. Pedang ini. Matanya tiba-tiba membelalak saat dia menyadari bahwa pedang ini adalah pedang yang digunakan oleh Qilian Cheng, tuan muda dari Sekte Sadao Kau. Kau. Berapa meter pedang ini bisa ditukar? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Murid Sekte Sadao segera mundur selangkah dan berteriak, ayo, jatuhkan dia. Begitu teriakan itu terdengar, keempat murid Sekte Sadao segera menghunus pedang mereka dan menyerbu ke depan, menebas kepala Ye Xuan. Tingkat kultivasi para pengikut Sekte Sadao yang dikirim untuk menindas rakyat sangat rendah hingga memalukan untuk dilihat. Ye Xuan menghunus pedangnya, menusukkannya keluar, lalu menyimpannya. Ketiga tindakan itu dilakukan sekaligus. Pedang itu berkelebat. 4 murid Sekte Sadao tewas seketika. Pembasmian. Para korban di sekitar langsung berteriak ketakutan. Ye Xuan segera berteriak cepat ambil makanannya. Lalu lari. Para korban bencana di sekitar tertegun sejenak, lalu mereka semua berlarian menuju karung-karung gandum di gudang, mengambilnya dan berlarian. Ketika para prajurit yang menjaga kota melihat keributan itu, mereka segera bergegas mendekat dan berteriak. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengendalikan para korban yang kelaparan ini. Makanan di gudang-gudang dirampas dalam sekejap mata, dan semua korban melarikan diri. Ye Xuan juga memanfaatkan kekacauan itu, meninggalkan kerumunan dan memasuki Kabupaten Yuelu. Bagian dalam dan luar Kabupaten Yuelu bagaikan dua dunia yang berbeda. Di luar kota, ada banyak orang kelaparan di mana-mana, tetapi di dalam kota, tidak ada satu pun korban. Mudah untuk diketahui bahwa alasan tidak ada korban bencana di kota ini bukanlah karena pemerintahan di sini bersih, tetapi karena semua korban bencana telah diusir. Hakim Kabupaten Yuelu bersekongkol dengan Sekte Sadao. Ye Xuan mencari Sekte Sadao, jadi dia bisa memulai dengan Hakim Kabupaten Yuelu. Rumor yang berkembang di kota ini adalah bahwa gubernur daerah Yuelu terobsesi dengan alkimia. Dia tidak membuat ramuan itu sendiri, tetapi meminta orang lain untuk melakukannya. Yang sedang disempurnakannya adalah ramuan umur panjang. Terus terang saja, dia takut mati dan ingin hidup lebih lama, jadi dia mencari ahli di mana-mana untuk menyempurnakan ramuan umur panjang untuknya. Ye Xuan mewarisi tradisi alkimia dari Kaisar Alkimia 7 Absolut dan kebetulan mengetahui metode pemurnian ramuan umur panjang. Lagi pula, pasti tidak banyak orang di dunia ini yang mampu memurnikan pil umur panjang. Karena ramuan umur panjang adalah salah satu dari 7 kaisar ramuan. Tidak hanya itu, ramuan kehidupan yang dibutuhkan untuk pil panjang umur tidak tersedia bagi orang awam. Bagi seorang Bupati Yuelu, keinginannya untuk menemukan seseorang yang dapat membuat pil umur panjang hanyalah sebuah angan-angan belaka. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan seseorang untuk memurnikan ramuan umur panjang, begitu berita itu menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan mati akan merangkak keluar dari peti mati mereka untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, saat Ye Xuan mendengar bahwa Hakim Kabupaten Yuelu terobsesi dengan pemurnian ramuan umur panjang, dia menganggapnya menggelikan. Meski itu menggelikan, Ye Xuan berpikir dia bisa pergi langsung ke rumah hakim daerah untuk melihatnya. Ledakan. Gerbang merah tua rumah hakim daerah perlahan terbuka. Pengurus rumah tangga memandang Ye Xuan dan pria lainnya dan bertanya dengan arogan, ada apa? Saya seorang alkemis. Ye Xuan berkata langsung. Alkemis. Pelayan itu menatapnya lagi dan tidak berani mengabaikannya. Dia segera mengundang Ye Xuan ke aula depan dan kemudian pergi ke belakang untuk melapor. Sesaat kemudian, Sue Deye, gubernur Kabupaten Yuelu, keluar dari aula belakang. Ye Xuan duduk di sana tanpa bangun, hanya menatap ke arah hakim daerah. Hakim daerah itu berwajah persegi dan tampak berusia sekitar 50 tahun. Dia agak gemuk dan kulit wajahnya agak kendur. Dengan 2 kumis di bibirnya, dia tidak tampak berwibawa, melainkan tampak sedikit lucu. Apakah kamu seorang alkemis? Sue Deye tidak begitu percaya karena dia melihat bahwa Ye Xuan masih terlalu muda. Dia pastilah alkemis terkuat yang pernah kamu lihat. Ye Xuan berkata dengan tegas. Kau tampak seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Bahkan jika kau telah membuat pil sejak kau masih dalam kandungan ibumu, seberapa hebat kemampuanmu. Sue Deye masih tidak mempercayainya. Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya dan bertanya, jadi,
para alkemis yang dilihat gubernur daerah semuanya berusia 60-an atau 70-an, dan tampak tua dan lemah. Belum lagi 60 atau 70, setidaknya 50 atau lebih aman. Seorang pemuda sepertimu, aku khawatir kau baru saja melihat beberapa nama obat dan ingin membodohiku. Sue Deye bertanya dengan tegas. Seorang alkemis berusia 50 tahun yang membuat pil umur panjang hanya bisa menipu orang sepertimu. Ye Xuan mencibir. Sue Deye sedikit marah, tetapi dia menahan amarahnya dan berkata, apa maksudmu? Ye Xuan mengangkat kepalanya dan berkata, izinkan aku bertanya satu hal kepadamu. Jika seorang alkemis bahkan tidak dapat membuat pil awet muda atau ramuan keabadian, apakah menurutmu dia dapat membuat pil umur panjang? Ekspresi Sue Deye membeku, dan dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Xuan masuk akal. Pil peremajaan adalah obat yang dapat menjaga penampilan awet muda selamanya, dan tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Seorang alkemis tingkat pertama dapat memurnikan ramuan anti penuaan. Ramuan itu tidak dapat membuat Anda awet muda selamanya, tetapi dapat membuat Anda tampak 10 tahun lebih muda. Namun, pil anti penuaan tidak dapat meningkatkan harapan hidup, ia hanya membuat orang tampak lebih muda. Kesulitan dalam menyempurnakan pil peningkat umur panjang dan pil anti penuaan sangatlah berbeda bagaikan langit dan bumi. Di benua Kyushu, ramuan umur panjang merupakan sesuatu yang diperebutkan oleh banyak orang kuat. Setiap kali pil umur panjang muncul, hal itu menimbulkan sensasi besar. Karena ramuan umur panjang sangat langka, bukan hanya sedikit alkemis yang dapat memurnikannya, tapi ramuan yang dibutuhkan untuk membuatnya pun lebih langka. Dapat dikatakan bahwa begitu pil umur panjang itu keluar, pasti akan menarik banyak orang kuat yang akan memperjuangkannya. Pil peremajaan hanyalah pil bagi wanita untuk mempertahankan kecantikannya. Tidak layak disebutkan di depan orang kuat. Kedua jenis ramuan itu tidak berada pada level yang sama. Sue Deye tidak bodoh, dan langsung bertanya, apakah pemuda ini benar-benar seorang alkemis? Apakah kamu punya bukti? Saat Ye Xuan berbicara, dia mengangkat tangannya dengan santai, mengusap jari-jarinya, dan api hitam menyala di ujung jarinya. Dia menempelkannya ke mulutnya dan meniupnya dengan lembut, dan asap hitam segera mengepul. Sue Deye belum pernah melihat tipuan seperti itu sebelumnya, matanya langsung terbelalak, dan dia tersenyum sungguh-sungguh, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda, Tuan Alkemis? Nama belakang saya adalah Ye. Tuan Ye, jadi Anda bisa memurnikan pil umur panjang. Sue Deye bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, asalkan kamu bisa menemukan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pemurnian. Jawab Ye Xuan. Ye Xuan tidak berbohong. Kaisar pil 7 keajaiban memiliki 7 keajaiban, salah satunya adalah pil umur panjang. Namun, Ye Xuan tidak menyangka bahwa Sue Deye dapat menemukan ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil umur panjang. Kalau saja seorang hakim daerah kecil bisa menemukan ramuan ajaib dari langit dan bumi, tidak akan banyak jagoan bela diri yang berebut pil umur panjang. Sue Deye segera berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, silakan tinggal sebagai tamu. Saya akan mengadakan pesta penyambutan untuk Anda malam ini. Ada juga Tuan Mo di rumah besar ini. Kalian berdua dapat saling belajar tentang alkimia malam ini. Baiklah, Ye Xuan setuju, dengan senyum tipis di wajahnya. Pada malam hari, angin sejuk bertiup. Sue Deye mengadakan perjamuan di rumah hakim daerah dan mengundang Ye Xuan untuk hadir. Pada saat yang sama, Tuan Mo juga diundang, tetapi alkemis bernama Mo ini sangat sombong. Dia tidak hanya datang terlambat, tetapi begitu dia datang, dia langsung duduk dengan sikap sombong. Master Mo ini berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan jubah alkemis dan memiliki janggut di bibir dan dagunya, membentuk karakter Cina. Fitur wajah orang ini cukup teratur, tetapi untuk beberapa alasan, jika disatukan, semuanya selalu terlihat jelek. Namun, ini bukanlah dunia di mana penampilan itu penting. Selama Anda memiliki bakat, tidak peduli seberapa jeleknya Anda, akan ada orang yang akan mendekati Anda. Misalnya, Sue Deye ini. Sue Deye dengan hormat menuangkan anggur untuk Mo Chengkun dan berkata sambil tersenyum, mari, Tuan Mo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Tuan Ye ini juga seorang ahli alkimia seperti Anda. Mo Chengkun melirik Ye Xuan dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, jika kamu ingin meminta pilku, katakan saja. Membosankan sekali menggunakan anak nakal sebagai kedok. Beraninya aku ingin tahu apakah ramuan umur panjang milik Tuan Mo sudah disempurnakan. Tanya Sue Deye. Itu sudah disempurnakan. Mo Chengkun mengeluarkan sebuah kotak kayu, membukanya, dan memperlihatkan sebuah pil emas di dalamnya. Ia berkata dengan bangga, ini adalah pil emas yang kubuat untuk memperpanjang hidup. Jika kau meminum pil emas ini, tidak akan menjadi masalah untuk memperpanjang hidupmu hingga 100 tahun. Ye Xuan melirik ramuan emas itu. Itu betulan emas, berkilau terang sekali,
aku jadi bertanya-tanya berapa banyak emas, perak, timah, dan merkuri yang ditambahkan ke dalamnya. Jika ini tidak membasmimu, kau pastilah manusia besi. Para korban bencana di luar sana menjual ladang dan tanah mereka, bahkan anak-anak mereka, demi sedikit beras, namun sang hakim daerah terobsesi membuat ramuan ajaib di kota, dan itu tidak ada gunanya meskipun dia tidak mati. Ye Xuan menelan seteguk anggur, menggerakkan sudut mulutnya, dan tidak mengatakan apapun. Mo Chengkun melirik Ye Xuan dan berkata dengan nada jijik dalam hatinya, sungguh seorang alkemis yang buruk, dia hanya anak bodoh yang makan dan minum gratis. Sue Deye segera berusaha meredakan suasana, karena Tuan Mo sudah memurnikan pil ini, maka Mo Chengkun mendengus dingin dan berkata, di mana barang pemimpin sekte kita? Ya, sudah siap. Sue Deye melambaikan tangan kepada para pelayan dan memerintahkan, cepat, bawakan aku pedang burung pipit naga. Tepat ketika hakim daerah meminta seseorang untuk mengambil pedang. Seorang murid sekte Sadao masuk sambil memegang seekor merpati pos di tangannya. Ia berjalan mendekati Mo Chengkun, mengambil surat dari kaki merpati pos itu, dan menyerahkannya kepada Mo Chengkun dengan hormat. Mo Chengkun membuka surat itu dan melihatnya, lalu mencibir, beraninya kau mengatakan bahwa formula pil kondensasi Qi adalah harta yang tak ternilai. Sungguh konyol. Ketika Ye Xuan melihat resep di tangannya, matanya tiba-tiba berbinar. Memang benar bahwa setelah mencari sekian lama, Anda akhirnya dapat menemukannya tanpa usaha apapun. Saya tidak menyangka akan melihat resep pil yang hilang di sini. Terlebih lagi, Mo Chengkun tidak tahu betapa berharganya formula pil yang ia masukkan begitu saja ke dalam kotak kayu itu. Resep ramuan itu sudah ditemukan, tetapi Ye Xuan tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia berencana untuk menunggu dan melihat situasinya terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, pelayan istana daerah mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi panjang dan menaruhnya di atas meja dengan kedua tangan. Titik. Mo Chengkun berdiri dan membuka kotak kayu itu. Dia dengan santai memasukkan resep ke dalam kotak, lalu mengambil pedang burung pipit naga untuk mengaguminya. Ini adalah pedang panjang dengan sarung yang lurus dan kuat. Dilihat dari sarungnya, bilah pedang ini seharusnya sepanjang 3 kaki dan 7 inci, yang lebih panjang dari pedang ringan pada umumnya. Mo Chengkun menggenggam gagang pedang dan perlahan menariknya keluar. Saat pedang itu terhunus, badan pedang segera memantulkan kilau terang, yang membuat Ye Xuan mengangkat alisnya sedikit. Pedang yang bagus. Saat Ye Xuan melihat pedang itu, dia memujinya dalam hatinya. Dari ketebalannya saja, sudah bisa dipastikan bahwa bilah pedang burung pipit naga ini sangat keras dan lebih berat dari pedang panjang biasa, sehingga pasti sangat kuat jika digunakan untuk menebas. Dilihat dari kilau yang terpantul pada badan pedang, baja halus yang digunakan untuk pedang burung pipit naga ini lebih kuat daripada baja pola naga tempas 1000, dan ada banyak pola susunan misterius dan mendalam yang terukir pada badan pedang. Jelas itu adalah pedang langka. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan matanya untuk melihat. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia segera melihat inti dari pedang burung pipit naga. Sebenarnya ada cahaya spiritual samar yang mengalir di dalamnya. Harta karun benua Jiushu dibagi menjadi 5 tingkatan Xuan, Ling, Seng, dan Shen. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 4 tingkatan rendah, sedang, tinggi, dan super. Senjata yang terbuat dari baja yang ditempa ratusan dan baja yang ditempa ribuan dianggap sebagai harta karun tingkat Xuan. Harta karun yang misterius, dapat dengan mudah memotong pedang biasa dengan satu pedang, dapat dikatakan memotong besi seperti lumpur. Pedang baja berpola naga merupakan harta karun tingkat misterius. Akan tetapi, sebenarnya ada cahaya spiritual yang mengalir di dalam pedang burung pipit naga ini, artinya mutu pedang burung pipit naga ini pasti lebih tinggi dari pedang baja berpola naga, dan kemungkinan besar merupakan harta karun tingkat spiritual. Bagus sekali, Mo Chengkun berkata dengan puas, ramuan emas itu milikmu. Sue Deye segera mengambil ramuan emas itu dengan gembira, dan sedikit melupakan dirinya sendiri. Mo Chengkun menaruh pedang burung pipit naga kembali ke dalam kotak kayu, melirik Ye Xuan, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, dan bertanya dengan bangga, bukankah orang ini mengatakan bahwa dia adalah ahli alkimia? Mengapa kamu tidak memberikan beberapa komentar tentang ramuan emas yang telah aku sempurnakan? Sue Deye langsung bereaksi dan berkata berturut-turut, ya, Tuan Ye, silakan datang dan identifikasi ramuan emas umur panjang ini untuk melihat apakah itu ramuan langka di dunia. Saat dia mengatakan itu, dia memegang ramuan emas di depan Ye Xuan. Ramuan emas ini sangat cemerlang sehingga dapat membutakan orang. Aku tidak dapat mengenalinya, kata Ye Xuan bercanda. Mo Chengkun menjadi semakin sombong, dan ingin mengerjai anak laki-laki bodoh di depannya, jadi dia melanjutkan, ramuan emasku memang langka di dunia. Kebanyakan orang akan beruntung jika bisa melihatnya. Namun karena gubernur daerah mengatakan bahwa kamu adalah ahli alkimia, maka datanglah dan lihatlah. Tidak masalah jika kamu tidak memahaminya,
anggap saja itu sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Melihat ekspresi puas di wajahnya, Ye Xuan merasa sedikit tidak senang, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil pil emas dan melihatnya. Sue Deye buru-buru memegang kotak kayu dan meraih ramuan emas, takut tangan Ye Xuan akan gemetar dan ramuan emas itu akan jatuh ke tanah. Ye Xuan awalnya tidak tertarik dengan ramuan emas ini. Ramuan itu penuh dengan emas, perak, timah, dan merkuri, dan jelas merupakan penipuan. Namun, saat Ye Xuan menerima pil itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Pil emas ini sebenarnya mengandung bahan obat ajaib. Ye Xuan segera menjadi serius dan melepaskan jejak energi sejati untuk mengidentifikasi ramuan emas ini. Saat energi sejatinya bergerak, Ye Xuan segera mengidentifikasi semua bahan obat spiritual yang terkandung dalam pil emas. Bunga pencuri jiwa, batu pengikat dewa. Ini. Setelah Ye Xuan mengidentifikasi ramuan spiritual dalam pil emas, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ini sama sekali bukan ramuan umur panjang, tetapi ramuan jahat yang dapat mengubah orang menjadi boneka. Jika seseorang memakan pil emas ini, ia akan menjadi sakit mental dan akan menuruti perintah sang alkemis sejak saat itu. Jika kau terus memakannya, emas dan perak yang terkumpul di tubuhmu akan semakin banyak, dan kau akan berubah menjadi mayat perak berbaju emas. Benar saja, ini adalah pil jahat yang digunakan beberapa suku di barat daya benua Kyushu untuk memurnikan prajurit mayat. Setelah mengetahui wujud asli dari ramuan emas ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sang alkemis bernama Mo lagi. Tadinya aku pikir dia penipu yang mau cari makanan dan minuman gratis, tapi nggak ngangka dia bisa bikin benda sekejam itu. Jadi, tujuannya pasti untuk mengendalikan Sue Deye. Apa gunanya mengendalikan gubernur daerah? Menghasilkan uang. Selain ini, tampaknya tidak ada tujuan lain yang dapat dipikirkan. Ye Xuan memasukkan kembali ramuan emas itu ke dalam kotak, tersenyum tipis dan berkata Tuan Mo benar-benar hebat. Ramuan emas yang dimurnikannya sangat luar biasa. Tatapan mata Mo Chengkun menyipit, dia merasa kata-kata Ye Xuan penuh makna, tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun yang bodoh bisa memiliki kemampuan untuk melihat melalui pil emas miliknya. Tuan Ye juga berpikir bahwa ramuan emas ini luar biasa. Itu benar-benar keberuntungan Sue. Terima kasih Tuan Mo, terima kasih Tuan Mo. Sue Deye segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Ye Xuan bahkan tidak melihat ke arah hakim daerah yang bodoh itu. Dia menatap Mo Chengkun dan berkata, setelah hakim daerah memakan pil emas ini, dia pasti akan menurutimu, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xuan, Mo Chengkun menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin jadi, kamu telah melihat wajah sebenarnya dari pil emas ini. Itu hanya pil mayat perak baju zirah emas, tidak ada yang istimewa. Kata Ye Xuan, sekarang setelah aku tahu, kau akan meninggalkan hidupmu di sini. Mo Chengkun segera mengungkapkan niat membasminya. 60.